Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Pada kesempatan kali ini kita akan belajar teknologi layanan jaringan pada teknik komputer dan jaringan. Secara umum, materi teknologi layanan jaringan mempelajari tentang 9 hal. Yang pertama, memahami ragam aplikasi komunikasi data. Yang kedua, menganalisis berbagai standar komunikasi data. Yang ketiga, menganalisis proses komunikasi data dalam jaringan. Yang keempat, memahami aspek-aspek teknologi komunikasi data dan suara. Yang kelima, menganalisis kebutuhan telekomunikasi dalam jaringan. Yang keenam, menganalisis kebutuhan beban atau bandwidth jaringan. Yang ketujuh, memahami konsep kerja protokoler server soft switch. Yang kedelapan, memahami diagram rangkaian operasi komunikasi VoIP. Yang kesembilan, memahami bagan dan konsep kerja server soft switch berkaitan dengan PBX. Ragam aplikasi komunikasi data. Yang pertama, pengertian komunikasi data. Komunikasi data merupakan bentuk komunikasi yang secara khusus berkaitan dengan transmisi atau perpindahan data antara komputer-komputer, komputer dengan piranti-piranti yang lain dalam bentuk data digital yang dikirimkan melalui media komunikasi data. Model komunikasi data. Yang pertama ada komunikasi data simplex atau satu arah. Transmisi satu arah ini contohnya adalah radio dan televisi. Signal yang dikirimkan dari stasiun pemancar hanya dapat diterima oleh pesawat penangkap siaran. Selain itu, pesawat penangkap siaran juga tidak dapat mengirimkan informasi balik ke stasiun pemancar. Sederhananya, stasiun pemancar hanya dapat mengirimkan sinyal ke stasiun penangkap tanpa adanya balasan atau feedback dari stasiun penangkap. Kemudian yang B, komunikasi data half duplex atau dua arah bergantian. Tipe channel transmisi yang dapat mengirim informasi data dan menerima informasi data namun tidak dalam waktu yang sama alias bergantian. Hal ini dapat ditemui pada alat komunikasi seperti radio CB, walkie-talkie. Kita dapat mengirimkan pesan ke komunikan dan kita dapat menerima pesan balasan dari komunikan namun secara bergantian. Kemudian yang C, full duplex atau komunikasi data full duplex, dua arah bisa bersamaan. Channel transmisi sama halnya dengan transmisi dua arah bergantian, namun perbedaannya di sini antara pengiriman dan penerimaan pesan bisa dilakukan di waktu yang sama. Transmisi dua arah serentak ini salah satu contohnya adalah telepon atau handphone, sehingga kita dapat mengirimkan pesan kepada komunikan dan bisa langsung mendapat balasan pesan dari komunikan. Yang ketiga, komponen komunikasi data. Yang pertama ada pengirim. Jadi pengirim ini adalah piranti yang mengirimkan data berupa komputer, alat lainnya seperti handphone, video kamera, dan lain sejenisnya. Kemudian yang kedua ada penerima. Untuk penerima ini adalah piranti yang menerima data. Juga bisa berupa komputer, alat lainnya seperti handphone, video kamera, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada pesan atau data. Pesan atau data ini adalah informasi yang akan dipindahkan bisa berupa apa saja. Teks, angka, gambar, suara, video, atau kombinasi dari semuanya. Kemudian yang berikutnya media pengiriman. Jadi media pengiriman ini adalah media atau saluran yang digunakan untuk mengirimkan data, bisa berupa kabel, cahaya, maupun gelombang magnetik.
Kemudian yang berikutnya protokol. Jadi protokol ini adalah aturan-aturan yang harus disepakati oleh dua atau lebih alat untuk dapat saling berkomunikasi. Tanpa protokol, dua alat atau lebih mungkin saja bisa saling terhubung tetapi tidak dapat saling berkomunikasi, sehingga message atau pesan yang dikirim tidak dapat diterima oleh alat yang dituju. Berbagai standar komunikasi data. Protokol adalah sebuah alat atau standar yang mengatur atau mengizinkan terjadinya hubungan, komunikasi, dan perpindahan data antara dua atau lebih titik komputer. Yang pertama, Organisasi Standar Teknologi Komunikasi dan Data Internasional. Yang pertama ada Badan Standar Eropa, yang pertama ada ETSI, kemudian yang kedua ada SEN atau SENELEC, kemudian yang ketiga ada CEP, kemudian yang berikutnya Badan Standar Amerika, ini ada IEEE atau Institute of Electrical and Electronic Engineers. Kemudian ada EIA atau Electronic Industries Association. Kemudian ada FCC atau Federal Communication Commission atau Badan Regulasi Pemerintah Amerika. Kemudian ada TIA, ini ada Telecommunication Industry Association. Kemudian yang berikutnya ada organisasi global, ada ITU atau International Telekomunikasi Union. Kemudian ada ISO atau IEC atau The International Standard Organization atau International Electrotechnical Commission. Kemudian ada IETF, Internet Engineering Task Force. Karakteristik dasar komunikasi data. Yang pertama, pengiriman. Sistem harus mengirimkan data ke tempat yang dituju. Lalu data harus diterima oleh user sesuai apa yang dikirimkan oleh pengirim. Kemudian ada akurasi. Sebuah sistem harus memberikan data yang akurat. Jika data tidak akurat, maka tidak dapat digunakan. Kemudian, ketepatan waktu. Sebuah sistem harus mengirimkan data pada waktu yang tepat. Jika pengirimannya telat, maka data tidak bisa digunakan. Sebagai contoh, pengiriman video atau audio. Jika pengiriman waktunya tepat, maka akan memberikan data yang sesuai dengan aslinya tanpa ada penundaan yang signifikan. Pengiriman semacam ini disebut pengiriman transmisi real time. Kemudian yang berikutnya ada jitter, suatu keterlambatan yang tidak merata dalam suatu pengiriman paket video ataupun audio. Intinya, jitter ini adalah variasi dari delay pertama dengan delay selanjutnya. Kemudian teknologi jaringan telekomunikasi. Yang pertama ada transmisi. Jadi transmisi ini adalah proses membawa informasi antar endpoint di dalam sistem atau jaringan. Kemudian sistem transmisi yang sekarang menggunakan 4 buah medium transmisi, yaitu kabel tembaga, kabel serat optik, atau gelombang radio. Kemudian cahaya pada ruang bebas, misalnya inframerah. Dalam suatu jaringan telekomunikasi, sistem transmisi digunakan untuk saling menghubungkan sentral atau router. Kemudian keseluruhan sistem transmisi ini disebut jaringan transmisi atau jaringan transport atau transport network. Kemudian ada switching. Jadi untuk switching ini suatu teknologi yang digunakan pada switch untuk menghubungkan atau men-switch panggilan pada jaringan telepon, mengarahkan atau meng-forward paket dari suatu link ke link yang lain. Kemudian yang ketiga ada signaling. Signaling ini adalah mekanisme yang memungkinkan entitas yang berada di dalam jaringan, misalkan perangkat di pelanggan, switch, dan sebagainya. Kemudian untuk membentuk atau mempertahankan
dan memutuskan suatu sesi di dalam jaringan. Kemudian proses signaling dilaksanakan menggunakan suatu sinyal atau pesan tertentu. Contoh, ketika kita mengangkat handset telepon untuk melakukan panggilan, akan terdengar nada panggil atau dial tone. Kemudian dial tone mengindikasikan bahwa sentral telepon siap menerima informasi nomor yang dituju. Proses komunikasi data dalam jaringan. Komunikasi data adalah hubungan atau interaksi, jadi pengiriman dan penerimaan antar device yang terhubung dalam sebuah jaringan, baik yang dengan jangkauan sempit maupun dengan jangkauan yang lebih luas. Kemudian untuk proses komunikasi data dalam jaringan ini, yang pertama ada source atau sumber. Alat ini membangkitkan data sehingga dapat ditransmisikan, contoh telepon dan PC atau personal komputer. Kemudian ada transmitter atau pengirim, jadi biasanya data yang dibangkitkan dari sistem sumber tidak ditransmisikan secara langsung dalam bentuk aslinya. Kemudian ada transmission system atau sistem transmisi. Jadi ini berupa jalur transmisi tunggal atau single transmission line atau jaringan kompleks atau complex network yang menghubungkan antara sumber dengan destination atau tujuan. Kemudian ada receiver. Jadi receiver ini menerima sinyal dari sistem transmisi dan menggabungkan ke dalam bentuk tertentu yang dapat ditangkap oleh tujuan. Kemudian destination atau tujuan, jadi menangkap data yang dihasilkan oleh receiver. Kemudian ada tipe channel transmisi. Jadi tipe channel transmisi ini ada 3, yaitu tipe transmisi satu arah atau one way transmission. Kemudian yang kedua ada tipe transmisi 2 arah bergantian atau either way transmission. Kemudian yang ketiga ada tipe 2 arah serentak atau both way transmission. Kemudian ada kecepatan transmisi data, ada high speed network, kemudian ada medium speed network, kemudian ada low speed PC network. Terdapat 3 jenis kabel yang digunakan untuk media transmisi atau koaksial kabel, twisted pair, dan fiber optic kabel. Yang pertama ada koaksial kabel. Koaksial kabel adalah jenis kabel yang terdiri dari 2 penghantar di mana salah satu penghantarnya berada di tengah kabel dan dikelilingi oleh penghantar satunya lagi dengan pola melingkar. Prinsip kerja koaksial dengan cara menghantarkan arus atau sinyal listrik dari sumber ke tujuan. Saat ini kabel jenis koaksial sudah mulai ditinggalkan karena port untuk konektor BNC yang dipakai sudah jarang ditemukan pada perangkat komputer atau perangkat jaringan seperti switch dan router. Instalasi jaringan dengan kabel koaksial sulit dan butuh keahlian ekstra terutama dalam membuat atau memasang konektor. Kemudian yang kedua ada twisted pair cable. Adalah kabel twisted pair merupakan kabel jaringan yang di dalamnya terdiri atas beberapa kabel yang saling berpasangan. Sama seperti kabel koaksial, cara kerja kabel twisted pair adalah dengan menghantarkan arus atau sinyal listrik dari sumber ke tujuan. Kabel twisted pair ini terbagi atas jenis yaitu STP dan UTP. STP adalah jenis kabel yang memiliki selubung pembungkus tembaga atau aluminium foil yang khusus dirancang untuk mengurangi gangguan elektrik. UTP adalah kabel yang terdiri dari 4 pasang kabel terpilin mirip kabel telepon. Yang ketiga ada fiber optic cable. Untuk fiber optic cable ini adalah jenis kabel yang terbuat dari serat kaca atau optical fiber yang tipis dengan diameter sebesar rambut manusia. Fiber optic cable memiliki tingkat kecepatan pengiriman data 10 kali lipat lebih besar dari koaksial kabel. Aspek-aspek teknologi komunikasi data dan suara. Untuk melakukan komunikasi data dan suara harus memenuhi beberapa aspek. Yang pertama ada communication channel.
Untuk communication channel ini ada 3. Yang pertama ada simplex, half duplex, sama full duplex. Yang pertama simplex ini adalah salah satu bentuk komunikasi data dua belah pihak di mana sinyal-sinyal dikirim secara satu arah. Kemudian half duplex ini adalah sebuah mode komunikasi di mana data dapat ditransmisikan atau diterima secara dua arah tapi tidak dapat secara bersama-sama. Yang ketiga adalah full duplex. Dalam komunikasi full duplex ini terjadi dua pihak yang saling berkomunikasi akan mengirimkan informasi dan menerima informasi dalam waktu yang sama dan umumnya membutuhkan dua jalur komunikasi. Kemudian aspek yang kedua ada serial communication. Jadi untuk serial communication ini ada 3 ya, ada transceiver, ada transmisi sama receiver. Aspek yang ketiga ada teknik transmisi. Teknik transmisi ada 2, yaitu asinkronus atau pengiriman data tak sinkron. Ini merupakan kondisi data yang tidak dikirim dalam waktu bersamaan dengan data serial lainnya sehingga masing-masing perangkat keras yang terkoneksi atau berkomunikasi harus menciptakan detaknya sendiri. Kemudian yang kedua ada sinkronus atau pengiriman data sinkron. Jadi pengiriman data serial yang diiringi dengan pengiriman detak secara serentak atau secara bersama-sama. Kemudian yang berikutnya ada kebutuhan telekomunikasi dalam jaringan. Yang pertama ada analisis kebutuhan sumber daya dalam telekomunikasi. Telepon genggam adalah media telekomunikasi dua arah yang bisa menyampaikan dan merespon informasi pada saat bersamaan sebagai berikut. Jadi yang pertama memudahkan jalannya bisnis, kemudian media hiburan dan media sosial seperti Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Kemudian tak jarang orang tidak hanya memiliki satu telepon genggam saja, melainkan 2 bahkan 3. Kemudian perkembangan ponsel di zaman ini telah memberikan perubahan perilaku bagi para penggunanya, baik dari segi konsumen ataupun dari sisi psikologis. Kemudian yang terakhir, dalam penggunaan ponsel dewasa ini kita pasti mendapatkan sisi positif dan negatif. Dampak positif telepon. Yang pertama ada hubungan antar manusia. Jadi penggunaan ponsel meningkatkan konektivitas. Kemudian dampak positif yang kedua, dunia kerja dan bisnis. Jadi menggunakan ponsel dalam dunia bisnis sangat menguntungkan. Kemudian yang ketiga, dampak positifnya adalah dampak demografis. Jadi untuk warga lanjut usia dapat mengurangi rasa terisolasi. Kemudian dampak positif yang keempat, jenis komunikasi. Jadi memungkinkan seseorang untuk berkomunikasi dalam berbagai cara. Kemudian dampak negatif telepon, yang pertama kepribadian anak, perubahan tingkah laku atau menjadi malas. Kemudian yang kedua, kesehatan, menjadi susah tidur, terlalu sering, menjadi kebiasaan. Kemudian yang ketiga, tingkat kehidupan masyarakat semakin tidak peka terhadap lingkungan, memicu kejahatan dan penipuan. Yang keempat, kemalasan. Analisis kebutuhan perangkat dalam telekomunikasi. Beberapa perangkat jaringan yang dibutuhkan dalam telekomunikasi adalah yang pertama adalah wireline atau jaringan kabel, kemudian wireless jaringan tanpa kabel, yang berikutnya jaringan dengan modem, atau yang berikutnya lagi jaringan dengan satelit. Kemudian jaringan kabel yang dapat digunakan dalam wireless adalah yang pertama kabel koaksial, kemudian yang kedua twisted pair, kemudian yang ketiga serat optik. Kebutuhan perangkat dalam telekomunikasi, yaitu jenis-jenis kabel yang perlu kita butuhkan. Yang pertama kabel koaksial, twisted pair, serat optik, kemudian kabel UTP. Sedangkan jenis perangkatnya NIC atau NIC, kemudian router, switch, PC, modem, antena pemancar, switch atau hub, kemudian access point.
Kebutuhan beban atau bandwidth. Bandwidth adalah suatu nilai konsumsi transfer data yang dihitung dalam bit per detik atau yang biasanya disebut dengan bit per second atau bps antara server dan klien dalam waktu tertentu. Bandwidth dapat didefinisikan sebagai kapasitas luas atau lebar cakupan frekuensi yang dipakai oleh sinyal dalam media transmisi. Jadi dapat disimpulkan bandwidth yaitu kapasitas maksimum dari suatu jalur komunikasi yang dipakai untuk mentransfer data dalam hitungan detik. Fungsi bandwidth yaitu untuk menghitung transmisi data. Kebutuhan atas bandwidth dari suatu jaringan ke jaringan lainnya biasanya atau bisa bervariasi. Sangat penting menentukan berapa banyak bit per detik yang melintasi jaringan dan jumlah bandwidth yang digunakan tiap-tiap aplikasi agar jaringan bisa bekerja cepat dan fungsional. Bisa dibuktikan oleh banyak administrator jaringan, bandwidth untuk jaringan adalah salah satu faktor penting dalam memelihara teknologi layanan jaringan LAN atau WAN yang baik. Tidak seperti server yang bisa dikonfigurasi dan dikonfigurasi ulang sepanjang masa aktif suatu jaringan, bandwidth adalah salah satu dari elemen-elemen desain jaringan yang biasanya dioptimalkan dengan cara terbaik dengan mengkonfigurasi jaringan secara benar dari terminal luar. Namun, bagaimana Anda bisa menentukan berapa banyak bandwidth yang dibutuhkan saat merancang jaringan? Apa saja pertimbangan khusus yang diterapkan? Inilah beberapa pertanyaan yang ingin dijawab. Keragaman kebutuhan bandwidth. Yang pertama, digital bandwidth. Digital bandwidth ini adalah volume data yang dikirimkan ke komunikasi. Jadi biasanya salurannya satuan bit per second atau tanpa historisnya. Kemudian yang kedua ada analog bandwidth. Jadi perbedaan antara frekuensi terendah dengan frekuensi tertinggi, jadi membuat transmisi. Kemudian yang ketiga ada alokasi bandwidth, jadi jatah bandwidth kepada pemakai dan aplikasi dalam sebuah jaringan. Untuk bandwidth ini mengacu pada data rate yang didukung oleh koneksi jaringan yang terhubung ke jaringan. Ia biasanya diekspresikan dalam istilah bit per second atau bps. Bandwidth jaringan mewakili kapasitas koneksi jaringan. Walaupun penting untuk memahami beda antara throughput secara teoritis dan hasil nyatanya. Misalnya, jaringan Ethernet gigabit 1000 base strip T yang menggunakan kabel UTP secara teoritis mendukung 1000 megabit per second atau Mbps, tetapi level ini tidak pernah bisa dicapai dalam prakteknya karena perangkat keras dan sistem perangkat lunak yang digunakannya. Inilah yang menjadi tantangan dalam menghitung bandwidth. Setelah memastikan besar bandwidth jaringan, Anda perlu menentukan berapa banyak bandwidth yang digunakan aplikasi. Gunakan network analyzer untuk mendeteksi angka bps dari aplikasi yang dikirimkan melintasi jaringan. Untuk itu Anda perlu mengaktifkan kolom kumulatif byte pada network analyzer. Konsep kerja protokoler server soft switch. Protokol adalah sebuah aturan atau standar yang mengatur atau mengizinkan terjadinya hubungan,
komunikasi dan perpindahan data antara dua atau lebih titik komputer. Standar protokol yang terpopuler sampai saat ini adalah OSI, Open System Interconnecting, yang telah ditentukan oleh ISO atau International Standard Organization. Pengertian Voice over Internet Protocol atau VoIP adalah teknologi yang mampu mengirimkan data suara, video, dan data yang berbentuk paket secara real-time dengan jaringan yang menggunakan Internet Protocol atau IP. Kebutuhan perangkat VoIP yang pertama ada X-Lite sebagai softphone untuk memanggil atau menerima telepon. Kemudian yang kedua ada IP phone sebagai handphone untuk memanggil atau menerima telepon. Kemudian yang berikutnya ada breaker atau sebagai operating system VoIP. Yang ketiga ada server, jadi sebagai operating system VoIP juga. Kemudian berikutnya diagram rangkaian operasi komunikasi VoIP. Untuk membuat sistem VoIP ada beberapa variasi penyambungan. Ada koneksi dari komputer ke komputer dengan berbekal soundcard dan headset melalui jaringan local area network maupun internet melalui solusi paling murah tetapi cukup merepotkan. Karena kedua sisi harus memiliki komputer dan perangkat lunak atau softphone yang sama. Ada juga melalui komunikasi suara dari komputer ke pesawat telepon atau IP phone maupun pesawat telepon biasa yang menggunakan gateway atau perangkat yang disediakan oleh suatu perusahaan untuk dapat mengakses jaringan PSTN atau Public Switch Telephone Network setempat. Bagan dan konsep kerja server soft switch berkaitan dengan PBX. Soft switch adalah suatu alat yang mampu menghubungkan antara jaringan sirkuit dengan jaringan paket. Termasuk di dalamnya adalah jaringan telepon tetap atau PSTN, internet yang berbasis IP, kabel TV, dan juga jaringan seluler yang telah ada selama ini. Soft switch lebih dikenal sebagai IP-PBX. Perangkat dalam soft switch yaitu Media Gateway Controller atau MGC yang sering disebut dengan perangkat call agent. MGC atau call agent adalah elemen utama soft switch, berfungsi untuk mengontrol semua sesi layanan komunikasi, mengatur interaksi elemen-elemen jaringan yang lain, dan menjembatani jaringan dengan karakteristik yang berbeda, yakni termasuk PSTN, SS7, dan jaringan IP. Kemudian ada application server. Application server merupakan entitas pengeksekusi aplikasi. Peran utama application server adalah untuk menyediakan logika layanan dan eksekusi untuk beberapa aplikasi dan layanan. Contohnya seperti OSS, NMS. Kemudian media server. Selain memiliki berbagai perangkat, soft switch juga memiliki kapasitas yaitu harus mampu menangani traffic panggilan minimal 4 juta BHC atau Business Host Communication, dan dapat pula ditambah kapasitas sesuai kebutuhan. Kapasitas sistem ini juga harus didesain secara modular. Proses kerja PBX server soft switch. Sistem IP PBX atau PBX server soft switch terdiri dari satu atau lebih telepon SIP atau signaling protokol dan secara opsional VoIP gateway untuk menghubungkan ke jalur server atau klien SIP, baik berupa
software softphone atau hardware seperti ponsel mendaftar ke server IPPBX untuk melakukan panggilan. IPPBX memiliki daftar semua ponsel atau pengguna dalam alamat sesuai dengan SIP mereka, dan dengan demikian dapat menghubungkan panggilan internal atau rute panggilan eksternal baik melalui gateway, VoIP atau media layanan VoIP. Kemudian fungsi IPPBX ini mirip dengan cara kerja proxy server. Sebuah software, contohnya softphone, mendaftarkan ke IPPBX dan ketika mengalami panggilan secara otomatis semua sistem ini akan terhubung pada IPPBX. Mereka berhubungan dengan rute jaringan internal dan menggunakan gateway VoIP. Terima kasih telah menyaksikan, semoga video ini bermanfaat. Selamat belajar, sehat, semangat, luar biasa. Dengan belajar, wujudkan mimpimu. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.